Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihu Fiqhi fid Din. Karya Al-Allamah Al-Faqih Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-21 dari kitab ini. Sekarang kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab at-tayammum. Bab tentang tayammum. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wa huwa an-naw'u tsani min at-taharah wa huwa badalun 'anil ma'. Tayammum ini adalah jenis yang kedua dari taharah. Wa huwa badalun, dan tayammum ini adalah pengganti dari air. Di awal kitab Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di sana beliau menyebutkan di awal pembahasan kitab ini, beliau berkata at-taharatu naw'an. Taharah itu terbagi dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama adalah at-taharatu bil ma', bersuci dengan menggunakan air, wahyal asal, dan dia adalah asal. Ini yang kedua. Ya. Ini yang kedua. Jadi dilihat sambungannya di mana. Ya. Itu di awal di pembahasan bab al-miyah, pembahasan tentang masalah air ya. Di situ beliau bagi taharah menjadi dua. Ini sekarang pembagian yang kedua, yaitu tayammum. Baik. Sekarang kita jelaskan dulu tentang definisi tayammum secara bahasa dan istilah. Tayammum secara bahasa adalah al-qasdu, memaksudkan. Ya. Memaksudkan. Kalau ada orang berkata tayammamtu fulanan, ai qasadtuhu. Tayammamtu fulanan ai qasadtuhu, saya memaksudkan dia. Iya. Ini bisa dilihat dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Dalil bahwa tayammum bermakna apa? Al-qasdu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267, "Wala tayammamu al-khabithah." Ya. Wala tayammamu al-khabithah minhu tunfikun. Al-Baqarah ayat berapa? 267 ya, bukan 167 afwan. Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun.
Dan janganlah kalian tayammamu. Apa makna tayammamu? Iya. Maksud, jangan kalian memaksudkan al-khabith. Jangan kalian memaksudkan apa? Al-khabith. Apa itu al-khabith? Yang jelek-jelek. Minhu, darinya. Tumfikun, yang kalian sedekahkan. Maksudnya kalau kalian bersedekah, jangan kalian memilih dan mengambil yang apa? Yang buruk. Mana syahid di dalam ayat ini? Mana syahidnya dalam ayat ini? Hah? Tayammamu bermana apa? Al-qasdu. Dan jangan kalian taksudunal khabith. Jangan kalian memaksudkan memilih yang jelek jika kalian mau bersedekah. Ya, seperti seorang yang mau bersedekah misalnya dengan hasil kebunnya, ya, dia pilih yang baik-baik yang disedekahkan. Jangan dia pilih yang dipilih yang jelek-jelek baru dia sedekahkan ke orang ini. Saya sedekahkan, ya. Tidak baik. Adapun tayammum menurut istilah syariat yang diinginkan di dalam pembahasan ini adalah taharatun bis-sa'id tashtamilu ala mashil wajhi wal yadain biniyatin. Taharatun bis-sa'id. Ini sekarang syar'an, ya. Taharatun bis-sa'id. Bertahara dengan menggunakan as-sa'id. As-sa'id wajhul ardi, ya, dalam semua yang ada di atas permukaan bumi. Itu makna as-sa'id. Ya. Tashtamilu ala mashil wajhi. Yang melingkup mengusap wajah, wal yadain, dan kedua tangan, biniyatin, dengan niat. Lihat di atas. Lihat di atas. Tayammum menurut istilah syariat yang dimaksudkan adalah seorang bertahara dengan menggunakan as-sa'id. Apa itu as-sa'id? Kullu ma ala wajhil ardi. Semua yang ada di atas permukaan bumi. Maka masuk di dalamnya apa? At-turab. Ya, masuk di dalamnya apa? At-turab. Dan masuk di dalamnya semua yang ada di atas muka bumi seperti debu. Ya. Tidak mesti orang bertayammum menggunakan turab. Turab yang paling bagus. Tanah. Ya, tayammum itu yang paling bagus di atas apa? At-turab. Karena hadisnya ada yang menyebutkan nanti semua lafaz-lafaz hadisnya itu turab. Tapi apakah orang yang tayammum mesti di atas turab? Tidak. Makanya para ulama mentabir dengan as-sa'id. Makanya ayatnya juga ada sebut as-sa'id. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Sa'idan yang bagus. Jadi as-sa'id, amarnya sa'id bertahara dengan menggunakan as-sa'id. As-sa'id wajhul ardi, semua yang ada di atas permukaan bumi. Tashtamilu ala mashil wajh. Tayammum itu melingkup mengusap wajah. Jadi bukan mencuci. Mengusap. Jadi kalau diusap sudah selesai. Wal yadain, dan melingkup apa? Dua tangan. Jadi rukunnya tayammum yang dicuci cuma yang diusap cuma dua. Jadi rukun tayammum
Yang diusap cuma dua. Jadi kalau kita kemudian yang terakhir biniyatin dengan niat. Yani seorang yang mau tayamum wajib dia berniat dia mau tayamum. Maka rukun tayamum ada 3. Rukun tayamum ada 3. Yang pertama berniat. Jelas ini? Setelah itu apa? Mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Ya, pukulkan tangan seperti ini. Apa? Mau wajah dulu bisa. Ya. Walaupun tidak kena semua. Pukulkan tangan, kemudian usap wajah bisa langsung wajah dulu. Setelah ditepuk 2 tangan, darbatan wahidatan dalam hadis Ammar, 1 kali tepukan, usap wajah, setelah itu mengusap batinnya. Ya, ini batinnya bagian dalam, tangan luarnya ini apa nama? Zahirnya. Batin zahirnya. Ya, ini batinnya bagian dalam. Dipaham ya? Iya. Dan boleh tangan dulu diusap, dia pukulkan begini. Boleh dia usap batinnya dulu. Kemudian dia usap apa? Zahirnya tangan. Setelah dia usap wajahnya. Mau wajah dulu yang diusap, baru tangan bisa. Mau tangan dulu yang diusap, baru wajah bisa. Dua-duanya bisa insyaallah. Nanti penjelasannya akan datang. Jadi rukunnya 3. Berniat dulu, mau tayamum. Yang kedua, memukulkan tangan, kemudian mengusap wajah melalui tangan. Bisa tangan dulu baru wajah. Dan insyaallah lebih ahsannya dia membaca bismillah. Sebelum dia bertayamum dia membaca apa? Bismillah seperti dia mau berwudu. Iya. Itu definisi tayamum. Sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua, itu tadi definisi. Pembahasan yang kedua tentang hukum dan pensyariatan tayammum. Hukum dan apa? Pensyariatan tayammum. Tayammum ini disyariatkan berdasarkan dalil Quran dan sunnah wal ijma'. Ini pembahasan yang kedua. Iya. Masyru'iyatu Masyru'iyatit tayammum, pensyariatan tayammum bil kitab, sunnah wal ijma'. Syariat pensyariatan tayammum itu dalilnya berdasarkan Quran dan sunnah dan al-ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 43. Al-Quran bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 43. Dalam surah An-Nisa ayat 43 yaitu firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan as-sa'id yang baik. Adapun dari hadis sunnah, nanti akan datang hadisnya banyak sekali. Ya. Nanti akan datang hadisnya banyak sekali. Bisa dilihat di dalam kitab Ad-Dalil ya. Di kitab Ad-Dalil Minhajus Salikin, di kitab antum itu. Lihat di situ, buka pembahasan tayammum ya. Ta'liqat nomor 3 adalah ta'liqat nomor 3, tayammum itu jaiz bil kitab was sunnah wal ijma'. Ya tak? Adapun Alkitab firman Allah Ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini dalam surah Al-Maidah ya. Kalau itu di ayat Al-Quran di atas dalam surah An-Nisa. Ada juga dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi 2 ya. Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa ayat 43.
Kalau dalam surah Al-Maidah 6, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan as-sa'id yang baik, lalu usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Adapun dari hadisnya banyak. Di antaranya adalah hadis siapa? Imran bin Husain, hadisnya Ammar dan hadisnya Abu Dar. Iya, itu 3 hadis. Amal ijma', lihat, adapun ijma', faqad qala Ibnu Qudamah rahimahullah, maka sungguh Imam Ibnu Qudamah berkata, ajma'atil ummah ala jawazit tayammum fil jumlah. Umat Islam telah berijma', bersepakat akan bolehnya tayammum secara jumlah, secara umum. Dipaham ya? Dilihat gitu yang saya baca ya. Iya. Kemudian dalam hadis Imran, lihat taklikat nomor 2. Di situ disebutkan hadisnya siapa? Imran bin Husain. Ini yang dimaksudkan di sini. Hadisnya Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu, Nabi SAW melihat ada seorang lelaki Mu'tazilan. Dia menghindar. Apa itu Mu'tazilan? Apa itu Mu'tazilan? Dilihat bukunya, jangan lihat saya. Bukunya dilihat. Talikah nomor 2, halaman 51. Anna Rasulullah SAW ra'a rajulan Mu'tazilan. Nabi SAW melihat seorang lelaki yang Mu'tazilah. Bukan orang Mu'tazilah ya. Mu'tazilan ini menghindar, menyendiri maknanya. Dia menyendiri. Lam yusalli fil qaum. Dia tidak salat bersama Nabi dan para sahabatnya. Faqala ya fulan, kata Nabi, ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum? Apa yang menahanmu untuk salat bersama kami, bersama kaum? Faqala ya Rasulullah, asabatni janabah. Dia berkata, ya Rasulullah, saya ditimpa janabah. Wala ma, tidak ada air. Jadi dia belum mandi apa? Junub. Kata Nabi, alaika bis sa'id. Cukup bagimu menggunakan as-sa'id. Apa itu as-sa'id? Ya, semuanya ada di muka bumi, masuk turab. Fa innahu yakfika, kan itu sudah mencukupimu. Hadis ini Bukhari Muslim. Setelahnya hadis Abu Dar. Hadis Abu Dar, Nabi SAW bersabda, inna as-sa'id at-tayyib tahurul muslim. Ini hadisnya ya, dalil menunjukkan tentang pensyariatan tayammum dari hadis. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya as-sa'id itu, as-sa'id yang baik, semua yang ada di atas permukaan bumi itu tahurul muslim, bisa mensucikan seorang muslim dari apa? Dari hadas. Bahkan dari najis juga bisa. Baik. Tanah bisa mensucikan juga ada dari najis. Kata beliau, bisa mensucikan seorang muslim dari hadasnya. Wa in lam yajidil ma'a asyara sinin, meskipun dia tidak mendapatkan air selama berapa? 10 tahun. Coba antum bayangkan itu tayammum. Tayammum itu bisa dipakai, bisa sebagai pensuci, bisa dipakai bersuci dari hadas. Mau berhadas kecil, tayammum. Hadas besar, bisa tayammum? Bisa tidak? Kalau ada hadas besar, junub, bisa tidak tayammum? Bisa. Kata Nabi, bertayamum itu pensuci seorang muslim meskipun dia tidak mendapatkan air selama berapa? 10 tahun. 10 tahun bertayamum. Bisa? Bisa, ini hadisnya. Kalau selama 10 tahun ternyata dia beruzur tidak bisa menggunakan air. Ada air tapi dia tidak mampu menggunakannya karena sakit. Maka dia bertayamum 10 tahun bisa. Kalau dia tidak dapat air juga bisa. Kalau seandainya 10 tahun tidak dapat air. Fa idza wajadal ma', maka apabila seorang muslim itu sudah mendapatkan air, falyamassahu basyaratahu, maka hendaklah dia menyentuhkan air itu ke kulitnya. Maksudnya kalau dia sudah dapat air, maka dia wajib menggunakan air itu, dia mandi dan dia berwudu. Maksudnya begitu. Itu makna falyamassahu basyaratahu. Fa inna dzalika khair, karena itu adalah kebaikan. Itulah perintah syariat yang kita sebutkan
Ya, dalam ayat Al-Qur'an, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi ini dari hadis. Jadi dalil disyariatkannya tayammum dari Al-Qur'an, dari sunnah. Dan di sini tidak disebutkan hadisnya siapa? Ammar. Dan hadisnya Ammar ini yang paling bagus, menjelaskan tentang apa? Tata cara tayammum. Jadi memang ada namanya hadis-hadis umdah. Ya? Ada memang yang namanya apa? Hadis-hadis apa? Pokok. Hadis pokok dalam masalah wudu, hadisnya siapa? Utsman dan Abdullah bin Zaid. Ya, dihafal. Hadis yang paling bagus berbicara tentang tata cara wudu atau tentang masalah wudu, itu hadis yang umdah, yang menjadi pegangan paling bagus. Yang paling bagus hadisnya adalah hadis Utsman bin Affan dan hadis Abdullah bin Zaid. Kalau tentang masalah tayammum, hadis yang paling baik menjelaskan tentang tata cara tayammum adalah hadisnya siapa? Ini hadisnya Ammar bin Yasir. Iya. Karena di situ dijelaskan lengkap, ya, tentang tata caranya. Terus hadis tentang masalah waktu-waktu salat yang paling bagus, hadisnya sahabat Imran bin Husain. Ya. Taib. Dan yang ketiga, dalil yang ketiga adalah ijma'. Ijma' tadi sudah kita nukil, ya. Sudah kita nukil dalam Al-Mughni jilid 1 halaman 310. Taib. Kemudian kita masuk pembahasan ketiga. Mata yashra'u tayammum? Kapan seorang disyariatkan bertayammum? Kapan seorang disyariatkan apa? Bertayammum. Mata yashra'u at-tayammum? Kapan seorang disyariatkan bertayammum? Taib. Seorang diperbolehkan atau disyariatkan bertayammum apabila ada dua kondisi. Kondisi yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di kitabnya. Kapan? Kata beliau, idza ta'addara istimalul ma' li a'dha'it taharah atau ba'dihha li adamiha atau li adamihi. Sebab yang pertama seorang disyariatkan bertayammum yaitu apabila seseorang beruzur dalam menggunakan air apabila seorang itu beruzur dalam menggunakan air untuk seluruh anggota badannya yang dipakai bertaharah atau sebagian badannya. Ya, sebagian apa? Badannya. Karena air tidak ada. Karena air apa? Tidak ada. Ini perhatikan bahasanya beliau ya. Ini bahasanya beliau ini luas. Ya, nanti saya jelaskan maksudnya itu, perlafatnya itu. Yang jelas, lihat cara terjemahannya tadi seperti tadi. Jadi kapan orang diberikan dia udzur? Kapan seorang disyariatkan bertayammum? Yang pertama ini karena tidak ada air. Begitu intinya dulu. Tidak ada apa? Air. Dia beruzur karena tidak dapat air. Apakah tidak dapatnya air ini li'a'dha'it taharah, untuk seluruh anggota badannya atau sebagiannya? Dengarkan maksud perbedaannya nih. Ada orang yang memang bertayamum karena sama sekali tidak ada air, maka dia tidak bisa menggunakannya untuk seluruh badan. Seperti itu, memang tidak ada air sama sekali. Mau dipakai berwudu tidak ada, biar sedikit. Mau dipakai mandi apalagi.
itu namanya tidak ada air untuk seluruh anggota badan. Au ba'dihha, atau tidak ada air untuk sebagiannya. Maksudnya apa? Dia berwudu, tapi yang dipakai berwudu ini cukup mencuci tangan dan kumur-kumur saja. Sisanya habis. Itu juga namanya udzur. Ta'adzar. Paham ya? Misalnya dia mandi junub. Jalan air. Sedikit sekali. Pas dia mandi, baru setengah badannya basah, habis air. Ini juga apa yang dia buat? Kalau habis air seperti ini, tidak cukup untuk seluruh badan dipakai mandi janabah. Apa yang dia buat? Tayammum. Tidak mungkin dia berguling-guling di tanah. Iya. Dia tayammum. Baik, maka dia bertayammum. Ini sebab yang pertama. Baik. Adapun kondisi yang pertama, sama sekali tidak mendapatkan air, dalilnya ini sudah kita bacakan dalam surah apa tadi? Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air, maka apa? Bertayammumlah. Sama dengan An-Nisa ayat 43. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ini hadisnya tidak dapat apa? Tidak dapat air. Ayatnya bahwa dia tidak mendapatkan air sama sekali. Sama dengan hadis Imran bin Husain yang kita bacakan tadi. Itu orang yang pergi sholat, dia tak sholat ya, karena dia tidak dapat apa? Air. Iya. Adapun dalil ya, untuk yang kedua tidak mencukupi, maka dia diperintahkan bertakwa sesuai dengan apa? Kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Iya. Dan kalau lihat dia dapat air, airnya sedikit sekali, dia mau pakai berwudu, dia lihat airnya ini betul-betul tidak mencukupi ya, maka lebih baik dia apa? Tayammum. Seperti itu. Lebih baik dia tayammum. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian, maka kerjakan sesuai dengan kesanggupan kalian. Baik. Sekarang kita masuk yang kedua. Aw khaufi dararin bistimalihi, atau dia mengkhawatirkan mudarat jika dia menggunakan air tersebut. Iya. Jadi udzur yang kedua ini disyariatkan dan dibolehkan seorang untuk bertayamum ketika dia khawatir kalau menggunakan air ketika berwudu atau menggunakan air ketika mandi itu bisa memberikan mudarat. Mudaratnya ini ya seperti apa? Al-marid. Kalau dia gunakan air, maka dia bisa sakit. Jelas? Itu makna mudarat di sini. Dia khawatir terkena mudarat menggunakan air, bisa dia sakit. Atau kalau dia menggunakan air, maka sembuhnya bisa jadi lama. Ya, itu juga mudarat. Ya. Bisa jadi lama. Ya, di antara bentuk mudarat airnya terlalu dingin. Misalnya dia junub, sedangkan di situ dinginnya air kayak es. Kalau dia mandi nanti membeku dia. Dingin sekali, ya. Ini karena jadi udzur juga. Kalau dia punya pemanas, maka dia panaskan air, baru dia mandi dengan air hangat. Maka yang seperti ini boleh ya, insyaallah. Naam. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tayammum, fatayammamu, ini dalam surah Al-Maidah ayat 6 saya bacakan, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ma yuridullahu liyaj'alakum
min haraj. Maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan as-sa'id yang baik. Usaplah wajah dan tangan kalian dari as-sa'id tersebut. Allah Ta'ala tidak menginginkan untuk menjadikan agama ini menjadi berat atas kalian. Maka seorang yang khawatir menggunakan air itu berat, menyusahkan dia, maka al-masyaqqata jalibut taisir. Asalnya semua yang menyulitkan diberikan kemudahan dalam syariat. Jadi tayammum ini bukan hanya untuk orang yang tidak bisa berwudu, bahkan orang yang tidak bisa mandi janabah. Kalau dia terlalu dingin, khawatir nanti sakit, atau dia tidak sanggup untuk dingin, maka tidak apa-apa dia bertayamum. Dan tayamum ini berdasarkan hadis-hadis yang saya bacakan tadi, tayamum ini yarfa'ul hadath. Ya. Yarfa'ul hadath. Dia bisa mengangkat apa? Hadas. Tapi dia mengangkat hadas muaqqatan, sementara. Jadi tayamum ini bisa mengangkat hadas kecil maupun hadas besar, bisa diangkat. Muaqqatan, sementara. Dipahami ya? Apa maksudnya sementara? Kapan dia mendapatkan air, maka uzur sudah hilang. Atau dia sudah tidak kedinginan, atau dia rasa bahwa dia sudah sanggup menggunakan air, tidak khawatir lagi, maka semua uzur itu sudah hilang, maka wajib dia kembali menggunakan air. Seperti itu. Kemudian satu tambahan faedah di sini saya mau sebutkan, yaitu tentang penjelasan kita bahwa tayamum ini bisa dia mengangkat hadas kecil maupun hadas apa? Hadas besar. Dalam masalah ini sebelumnya itu ada khilaf dari kalangan para sahabat. Namun setelah itu mereka rujuk dari perkara ini. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' jilid 2 halaman 240. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, ya, para al-ulama, ya, dari kalangan para sahabat secara keumuman dan para tabi'in yang datang setelah para sahabat, semua mereka itu berpendapat bahwa bertayamum itu pengganti wudu dan pengganti mandi. Dipaham? Itu pendapat jumhur para sahabat dan para tabi'in dan yang datang setelahnya. Bahwa apa? Tayammum adalah badalun anil wudu wal gusul. Paham ya? Naam. Badalun anil gusul wal wudu. Sama ya. Pengganti dari mandi dan wudu. Artinya kalau orang tidak bisa mandi, bisa tayamum. Tidak bisa berwudu, dia tayamum. Begitu. Ini pendapat mayoritas para sahabat. Kecuali ada beberapa orang sahabat yang menyelisih pendapat ini. Yaitu sahabat Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Lalu diikuti oleh Ibrahim an-Nakhai, tabi'in. Iya. Kenapa? Karena sahabat ini, Umar beserta Ibnu Mas'ud, beliau berdua radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa tayammum ini ya hanya bisa menggantikan hadas kecil, hadas akbar tidak bisa. Artinya kalau orang wajib mandi tidak boleh tayammum. Dipaham? Mana'u at-tayammum anil hadatsil akbar. Umar dan Ibnu Mas'ud mereka melarang untuk bertayammum sebagai pengganti dari apa? Hadas besar, yaitu mandi. Nah, akan tetapi dinukil oleh Ibnu Sabag, kata Imam Nawawi, dinukil bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud rujuk dari pendapatnya itu.
Makanya pernah berselisih, pernah saya kisahkan kan, pernah berselisih antara Umar dan siapa? Ammar bin Yasir, itu berselisih. Sampai Umar itu memarahi siapa? Umar kan dia Amirul Mukminin. Kemudian Ammar bin Yasir mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin, mengajarkan tayammum. Maka kata Umar, ittaqillah. Dari mana antum dapatkan itu? Maka kata Ammar bin Yasir, ya Amirul Mukminin. Dia berkisah. Kisah ini dilupa oleh Umar. Bukankah dulu kita bersama berdua? Kita safar sama-sama? Setelah itu kita tidak dapatkan air. Kata Ammar, lalu antum tidak sholat. Adapun saya berguling-guling di tanah. Karena waktu itu mereka belum dapatkan dalilnya. Tentang tata cara apa? Tayammum. Karena belum ada memang penjelasannya. Jadi dua orang ini berijtihad. Umar tidak sholat, karena dia berijtihad, nggak ada air, nggak bisa sholat. Orang sholat itu, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiq, cuci wajahmu, cuci tanganmu. Nggak ada air, Umar nggak sholat, ijtihad beliau. Adapun Ammar berpikir nggak ada air, maka Umar berguling-guling di tanah seperti binatang. Itu ijtihadnya siapa? Ammar. Ammar bin Yasir ceritakan itu kepada Umar. Kata Umar, tidak pernah itu. Tidak ada itu katanya. Jadi Umar ini dia lupa. Nah, makanya kata para ulama, kadang itu perselisihan yang terjadi di kalangan para as-salaf, para ulama, para sahabat, dan ulama yang datang setelahnya, kadang itu terjadi karena lupa. Iya, kenapa lupa? Atau mungkin hadisnya dia tidak ingat, maka berselisih. Maka kata Umar, dia melarang siapa? Ammar untuk berfatwa dengan itu. Maka kata Ammar bin Yasir, kalau antum memberikan ultimatum, saya tidak berfatwa dengannya. Karena antum Amirul Mukminin. Ya, kalau antum mau, saya tidak sampaikan hadis itu. Iya. Karena Umar ini apa yang dia larang orang berfatwa sembarang ya, karena Umar ini orangnya tegas. Tidak boleh orang sembarang bicara. Orang yang pernah bertanya saja kepada Amirul Mukminin Umar, ada orang di sana ya Amirul Mukminin, dia suka tanya ayat-ayat mutasyabih. Namanya Sobik. Ya, Sobik ini disebutkan oleh Imam As-Sobuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Hadis panjang. Lalu Sobik dipanggil di depannya Umar. Dia tanya Amirul Mukminin, ya, tentang surah An-Nazi'at. Apa awalnya surah An-Nazi'at? Wan nazi'atu gharqa. Apa tafsirnya ya Amirul Mukminin? Wan nasyi'ati nashta. 4 ayat dia tanyakan. Ini ayat orang. Kata Umar menafsirkan ayat itu ya, dia tafsirkan. Adapun ayat ini maknanya begini. Saya lihat antum sering bertanya tentang ayat mutasyabih, maka diambilkan pelepah korma lalu kepalanya dipukul sampai berdarah. Setelah berdarah pingsan. Siuman dihantam lagi sampai pingsan. Sadar lagi, kata Umar, setiap dia sadar panggil ke sini. Sampai berulang kali dia pingsan, dia berkata, kalau kamu ingin kepalaku ini hilang, kalau kamu ingin membunuhku, bunuh dengan cara yang baik-baik, katanya. Kalau kamu mau saya bertanya tentang ayat mutasyabih itu hilang, sekarang tidak ada yang begitu. Selesai, saya tidak mau lagi. Apa yang dibuat Umar? Bayangkan ya, Umar ini dia tuliskan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, gubernurnya negeri Basrah. Dia kirimkan surat itu bersama dengan Sobik, dibawa oleh kuda. Jangan ada seorang pun yang berbicara dengan orang ini. Satu negara ini dilarang bicara sama Sobik. Ya, jadi Sobik ini dibiarkan bebas, tapi ketika dia berkumpul datang kepada orang yang lagi kumpul, langsung orang terhambur bubar, nggak ada orang bicara dengan dia. Nah, sampai dia betul-betul sadar, karena jangan bicara dengan orang ini. Nah, ini perbuatan Umar. Kalau ada yang aneh-aneh itu, berbicara aneh-aneh, langsung ditindaki. Taib. Jadi ini jelas ya, bahwa pendapat yang benar sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa bertayamum itu bisa pengganti dari apa? Mandi dan apa? Al-wudu. Mandi dan al-wudu. Iya. Kemudian kata Sa'di rahimahullah ta'ala, fayakumut turab maqamal ma'. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa
tanah sebagai tayammum ini bisa menduduki kedudukan apa? Air. Jadi tanah maqamal ma bisa menduduki kedudukan air. Iya. Dan hadisnya tadi sudah kita jelaskan bahwa tayammum ini bisa menjadi pensuci seorang muslim jika dia tidak mendapatkan air meskipun selama berapa? 10 tahun. Itu hadisnya sangat jelas lagi. Sangat jelas sekali. Dan hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Bumi, kata Nabi SAW, bumi ini, tanahnya Allah Ta'ala telah menjadikan untukku dan untuk umatku sebagai masjid. Apa artinya masjid? Masjid di sini tempat maudhi'us sujud, tempat bersujud. Karena masjid itu maknanya dua. Ya. Bisa bermakna a'dha'us sujud, itu makna masjid. Dalam Al-Qur'an antum dapat masjid, lafaz masjid maknanya dua. Apa maknanya? A'dha'us sujud. Yang kedua, maudhi'us sujud. Ini faedah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid itu lillah, maka fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kalian berdoa, beribadah bersama Allah dengan selainnya. Apa maknanya masjid di situ? Dua maknanya. Sesungguhnya masjid itu maksudnya a'dha'us sujud. Mana a'dha'us sujud? 7 kata Nabi. Jidat dan hidung 1, telapak tangan, 2 lutut dan jari-jari kaki. Itu miliknya siapa itu? Miliknya Allah. Maka fala tad'u, maka jangan kamu pakai itu kecuali untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala bersujud. Jangan kamu pakai itu anggota sujud bersujud kepada kuburan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, masjid di situ bermakna apa? Maudhi'us sujud. Maudhi'us sujud inilah yang dikenal dengan ini masjid ini sekarang kita pakai. Kenapa ini dikatakan masjid? Karena tempat kita bersujud. Maudhi' artinya apa? Tempat bersujud. Ini kan masjid dipakai tempat apa? Tempat bersujud. Iya. Sesungguhnya masjid-masjid tempat kita bersujud di mana? Di sini di masjid, dan mencakup al-ardu kulluhu, semua bumi itu dinamakan apa? Masjid. Makanya Nabi menamakan al-ardu sebagai apa? Masjid. Ini maksudnya tempat bersujud. Karena semua permukaan bumi ini dari keistimewaan Nabi SAW dan seluruh umatnya, seluruh yang ada di atas permukaan bumi ini bisa dipakai tempat bersujud. Kecuali 2, al-maqbarah wal hammam, kuburan dan apa? WC. Tidak boleh orang di situ salat, sujud, salat dalam WC, salat di kuburan. Karena ada hadis larangan tentang salat menghadap apa? Kuburan juga, sama dengan WC. Bisa dipahami nih? Jadi Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat lil ardu masjidan. Allah Ta'ala telah menjadikan untukku dan umatku seluruh bumi ini sebagai apa? Masjid. Apa masjid? Tempat beribadah. Wa tahuran, apalagi fungsi yang kedua, al-ard. Allah Ta'ala menjadikan untukku al-ard, bumi ini seluruhnya sebagai tahuran, sebagai pensuci. Makanya bumi bisa dipakai bersuci. Kalau tidak ada apa? Air. Kalau ada air tapi tidak bisa dia gunakan karena sakit. Fa aina marajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli. Kata Nabi, maka siapa saja dari umatku yang didapati oleh waktu salat, maka wajib dia salat pada waktu itu. Enggak ada masjid, bisa di mana? Bisa di kebun. Enggak ada kebun, di atas gunung. Bukan di atas gunung, di atas laut. Mau antum di atas muka bumi ini, dimanapun antum berada bisa sholat. Iya kan? Begitu mananya toh? Iya. Fa aina marajulun min ummati adrakathu shalah falyasalli. Maka di mana saja dari umatku ini didapati padanya waktu sholat, maka wajib dia sholat. Dimanapun dia berada bisa dia sholat. Mau di masjid atau selain masjid, maka semua itu dikatakan tempat bersujud. Dan boleh kita bersujud di situ. Boleh kita salat di situ. Selama bukan di tempat yang terlarang, yaitu kuburan dan apa? WC.
Jadi al-ardu di sini Nabi katakan fungsinya dua ya. Al-ard dalam hadis ini fungsinya dua, sebagai apa? Masjidan dan tahuran. Wa ju'ilat liyal ardu, lafadznya ya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid dan tempat bersuci. Dia sebagai masjid sudah jelaskan tadi. Dia sebagai alat pensuci sudah. Ya, jelas. Jadi semuanya permukaan bumi bisa dipakai tempat salat. Baik, kita lanjut. Kata beliau rahimahullahu taala, sifat at-tayammum. Tata cara bertayammum. Di matan lihat bi ayyan wiya raf'a ma alaihi min al-ahdath thumma yaqulu bismillah. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, tata cara bertayammum adalah dia berniat. Ya, memang seorang yang bertayamum dia wajib berniat. Berniat untuk apa? Bertayamum. Dalilnya karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka seorang nanti syah itu tayamumnya kalau dia berniat untuk apa? Bertayamum, dia niatkan bertayamum dari hadas apa? Dari hadas terserah. Kalau dia hadasnya hadas akbar, dia berniat untuk bertayamum untuk mengangkat hadas besar. Kalau hadasnya hadas kecil, maka dia berniat bertayamum untuk mengangkat hadas kecil. Nah, inilah maksud beliau bi ayyan wiya raf'a ma alaihi minal ahdas. Dia berniat untuk mengangkat apa yang ada padanya dari hadas. Mau hadas besar atau hadas kecil, terserah. Dia berniat seperti itu. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan mengangkat dari hadas kecil, maka yang terangkat adalah hadas kecil. Kalau yang dia niatkan mengangkat hadas besar, maka yang terangkat adalah hadas besar. Iya.
Dan dia mengangkat hadas, sudah kita bahas, muakkatan, sementara sampai udurnya hilang. Iya. Dan ini dalil-dalilnya ini saya kira sangat jelas ya. Sudah berlalu semua dalil-dalilnya. Boleh yang seperti ini insyaallah. Kemudian kata beliau, "Tsumma yaqulu bismillah." Ini yang kedua. Setelah itu dia membaca bismillah. Kenapa disyariatkan baca bismillah? Karena tayammum ini badal dari wudu. Sunnah dia mengucapkan bismillah. Dalam sebagian riwayat para ulama mengatakan wajib. Ini tata cara yang kedua, dia baca bismillah. Yang ketiga, cara yang ketiga, thumma yadribat turab biyadayhi marratan wahidah. Dia memukul tanah atau debu yang ada di atas permukaan bumi. Ini cara yang berapa? Ketiga, yaitu dia memukul tanah atau semua yang ada di permukaan bumi. Dia memukulnya dengan kedua telapak tangannya. Dipaham ya? Dia memukulnya dengan kedua telapak tangannya, marratan wahidatan, satu kali pukulan. Satu kali apa? Pukulan. Setelah itu apa lagi? Selanjutnya, yamsahu bihima jami'a wajhih. Dia mengusapkan dengan kedua tangannya ke seluruh wajahnya, wa jami'a kaffaihi, dan seluruh telapak tangannya. Iya. Ini ya, telapak tangannya. Iya. Ini satu kali pukulan. Boleh telapak tangan, boleh tangan dulu baru wajah, boleh wajah dulu baru telapak tangan. Nanti kita jelaskan. Fa in daraba marratain fala ba'sa. Dan jika dia memukulkan dua kali, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak apa? Insyaallah tidak mengapa, karena ini juga ada hadisnya. Ya, pukulan dua kali. Walaupun sebenarnya ini hadis yang melakukan pemukulan dua kali, ini sebagian para ulama melemahkan semua hadis yang memukul dua kali. Jadi tidak ada hadisnya sahih. Yang sahih cuma satu kali apa? Pukulan saja. Berdasarkan hadisnya Ammar. Iya. Hadisnya siapa? Ammar. Kita baca dulu. Qala Allah Ta'ala berfirman, kata beliau, falam tajidu ma'an, maka jika kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan as-sa'id yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajah dan tangan kalian darinya. Ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min haraj. Allah Ta'ala tidak menginginkan untuk menjadikan agama ini sulit bagi kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah Ta'ala ingin mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah hendak menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian apa? Bersyukur. Jelas ini? Iya. Ya, kita baca lagi hadis setelahnya. Wa an Jabir anna Nabi SAW, dari Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya telah diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan seorang pun sebelumku. Jadi 5 di sini namanya mukjizat. Ya. Nabi diberikan 5 mukjizat. Apa yang para nabi sebelumnya tidak pernah diberikan semisal ini. Yang pertama, nusirtu birru'ab. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong oleh Allah Ta'ala dengan ar-ru'ab. Ar-ru'ab ini rasa gemetar dan gentar dari musuh-musuhnya 1 bulan sebelum mengadakan perjalanan. Jadi Nabi SAW dari keistimewaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau dan orang yang beriman dengannya, 1 bulan sebelum Nabi pergi berperang, maka musuhnya sudah gemetar, ketakutan, dibuat takut
Kenapa musuhnya dibuat takut? Karena Nabi SAW bagus dalam keimanannya bersama dengan para sahabat. Jadi yang membuat musuh mereka itu takut Allah, disebabkan karena keimanan Nabi dan siapa? Para sahabat. Dan ini tidak pernah didapatkan lagi setelahnya. Ya. Tidak pernah lagi didapatkan setelahnya. Ya, karena keimanan itu lemah. Ya, sekarang justru yang ada, coba lihat kaum muslimin. Mana kaum muslimin di Suriah, di Yaman, di Mesir. Di mana-mana mereka ditindas. Ya. Kata para ulama, tidaklah hal ini terjadi kecuali karena mereka meninggalkan dan menelantarkan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan Allah Ta'ala menjadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan pensuci. Saya sudah jelaskan ini tadi, saudara. Dan ini yang menjadi syahid dibawakan hadis ini. Di sini yang menjadi syahid pendalilannya. Garis bawahi. Kalau dia dijadikan sebagai masjid, maksudnya dijadikan sebagai tempat apa? Tempat salat dimanapun dia berada. Fa aina ma rajulun min ummati adrakathu shalah, maka di mana saja seorang dari umatku yang salat itu menjumpai dia masuk waktu salat, maka wajib dia salat. Tidak ada alasan. Saya sekarang di kebun, tidak bisa saya salat. Tidak, tetap kau salat, biar di kebun. Saya sekarang di sawah, kotor. Tetap kamu salat, bersihkan sesuai kemampuan. Setelah itu salat. Yang ketiga dari mukjizat keistimewaan Nabi SAW yang diberikan oleh Allah, wa uhillat li al-maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan setelah bertempur. Itu ghanimah. Jadi ghanimah ini ada nama lainnya ghanimah juga, yaitu namanya al-fai. Ini, al-fai'u. Al-fai'u ini ghanimah juga namanya. Cuma ghanimah ini didapatkan tanpa adanya apa? Peperangan. Musuhnya langsung angkat tangan. Tidak melawan, tidak ada perlawanan, langsung angkat tangan. Maka semua hartanya orang kafir, musyrikin bisa diambil. Namanya apa? Al-fai. Istrinya diambil, semuanya, budaknya diambil, anaknya diambil, hartanya semua diambil, rumahnya, tanahnya semua diambil. Nah, ini kalau kafir orang seperti itu. Halal darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ini kalau kafir yang halal diperangi. Bukan kafir seperti orang Cina ini yang sekarang menjual di sini di Pinrang. Antum tarik besinya satu, orang kafir Cina. Nah, antum berdosa. Nah, karena mereka ini dijaga ya. Tidak boleh dizalimi. Ini kafir harbi maksudnya ini. Iya. Ghanimah tadi, fai. Baik. Terus laki-lakinya dia apa? Ditawan. Ya. Kalau mau dibunuh. Kalau mau dijadikan tebusan, jadikan tebusan. Iya. Terserah kaum muslimin jadi tawanan. Kalau ghanimah tadi ini dibagi harta rampasan perang setelah terjadi peperangan. Walam tahilla li ahadin qabli, di mana ghanimah ini tidak halal bagi umat sebelum Nabi. Jadi seluruh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu ghanimah tidak boleh diambil, haram, tidak halal. Dipaham ya? Tahu kisahnya ini Bani Israel waktu berperang? Ya, ketika mereka berperang, iya, Nabi mereka setiap berperang, semua harta rampasan perang dikumpul di satu tempat, semuanya ya. Setelah itu ditunggu api turun untuk membakarnya. Itu hartanya musyrikin kafirin. Ghanimahnya diambil semua, dikumpulkan. Setelah itu disimpan, ditunggu untuk membakarnya dari langit. Suatu ketika Nabi ini mengumpulkan harta rampasan perang, ini kisah Bani Israel. Ternyata api tidak turun-turun. Kata Nabi mereka, salah seorang di antara kalian yang berperang itu ada yang mengambil harta. Makanya api tidak turun.
Maka Nabi ini karena jumlah kaumnya sangat banyak, diambil pemuka-pemukanya, pemimpin-pemimpinnya suku. 1, 2, 3, 4, beberapa orang dikumpul. Ya. Dikumpul semuanya membaiat Nabi tersebut, memegang tangannya. Ya. Nah, siapa yang tangannya melengket? Dari kaumnya antum yang mencuri. Iya, jadi ada tangannya melengket satu orang. Periksa kaumnya antum. Ternyata ada yang mencuri. Ternyata dia mengambil emas seperti besarnya kepala sapi. Maka diambillah emas itu, disimpan di sana. Setelah itu turunlah api membakarnya. Seperti itulah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Semua ghanimah itu tidak ada yang diambil biar sedikit. Cuma ghanimah ini dalam Islam nanti boleh diambil kalau setelah dibagi. Pasukan berkuda lebih banyak bagiannya dibandingkan pasukan berjalan kaki. Seperti itu. Ada pembagiannya ya. Ini sekian, ini sekian. Dalam hadis sudah dibagi oleh Nabi SAW. Ada pembagiannya. Ya. Baik. Dan siapa yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagi, maka itu apa namanya? Al-gulul. Gulul namanya. Harta rampasan perang yang diambil, dicuri sebelum dibagi, namanya apa? Al-gulul. Ini hukumnya haram. Makanya ada orang yang pergi berperang, setelah pulang kata sahabat, fulan syahid. Kata Nabi, la huwa finnar. Tidak, dia dalam apa? Dalam neraka. Karena dia begini, gulul. Setelah diperiksa, ternyata dia mengambil, ada yang diambil, ada ini, macam-macam. Yes. Maka tidak boleh orang mencuri, pergi berperang, kemudian dia mengambil sesuatu sebelum dibagi. Makanya orang memang pergi berperang butuh belajar. Iya, butuh menuntut ilmu dulu. Karena ilmu ini adalah pembenaran untuk seluruh amalan. Yang sampai dia pergi berperang bukan masuk surga, masuk neraka. Apalagi wa utitu syafa'ah, dan saya diberikan syafaat. Iya. Yani doa Nabi SAW di dunia ini disimpan nanti sebagai syafaat untuk umatnya pada hari kiamat. Wa kana Nabi SAW yub'atsu ila qaumihi khasatan. Keistimewaan yang terakhir, yang kelima, adalah para nabi. Kata Nabi SAW, setiap nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaumnya semata, kaumnya saja secara khusus. Ya, saya Nabi Musa khusus mendakwahi Bani Israel. Itu tugasnya dia. Makanya Nabi Musa berbeda dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak wajib taat kepada Nabi Musa. Karena syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Khidir. Nabi Khidir ketika bersama Nabi Musa, kata Nabi Musa, dia berdakwah. Lalu Nabi Musa ditanya, siapa orang yang paling alim di dunia ini? Kata Nabi Musa, saya. Maka Nabi Musa ditegur, tidak, ada yang lebih alim daripada antum. Ada dia, sana. Antum mau ketemu dengan dia, bertemunya dua air, antara air tawar dengan air asin. Kalau antum cari dia sampai ketemu di sana, kalau sudah ketemu batu seperti ini ciri-cirinya, kemudian ikanmu hilang, disuruh bawa ikanmu hilang, kamu akan ketemu dengan dia. Maka ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir berkata, kamu tidak bisa bersabar bersama saya, wahai Musa. Kamu tidak bisa bersabar bersama saya, karena kamu tidak tahu apa yang saya tahu, dan saya tidak tahu apa yang kamu tahu. Ilmu mulai dengan saya. Ya, maka Nabi Musa, insya Allah saya bersabar. Maka setelah itu dia naik perahu kan? Dia naik perahu, dikasih tumpangan oleh siapa? Nelayan, gratis. Kemudian setelah itu ada burung yang hinggap di atas kapalnya, burung kecil. Kemudian dia minum di lautan lepas yang sangat luas. Kata Nabi Khidir, ilmunya antum dengan ilmuku seperti itu burung yang minum di lautan. Dikasih pelajaran Nabi Musa. Ya kan? Ilmunya saya dan ilmunya antum seperti itu burung yang minum. Taikuku ilmu kita ini. Begitu maksudnya. Tidak ada ilmunya antum dibanding ilmu saya, tidak ada dibandingkan ilmunya Allah Ta'ala. Makanya kita tidak boleh berkata seperti saya ini orang alim. Subhanallah, pelajaran besar. Hadisnya panjang itu, kisahnya panjang. Kemudian setelah itu Nabi Khidir dia bocorkan itu perahu. Kata Nabi Musa, antum sudah dikasih gratis, antum bocor perahunya lagi orang. Kata Nabi Khidir, bukankah saya sudah bilang antum tidak bisa sabar sama saya? Kata Nabi Musa, kasih saya uzur.
Ya. Berikan saya uzur apa yang saya tidak ketahui. Setelah itu turun. Kasih tumpangan gratis. Jalan di daratan beberapa saat, ketemu anak kecil. Lalu Nabi Khidir dia bunuh itu anak kecil. Dia penggal. Kata Nabi Musa, sungguh kamu berbuat kemungkaran yang sangat besar. Kata Nabi Khidir, bukankah saya sudah katakan, kamu tidak bisa sabar bersama saya? Kata Nabi Musa, kalau begitu, satu kali lagi. Kalau saya melanggar, silahkan kamu pilih. Mau sama saya, mau berpisah, jangan apa-apa. Sudah kedua kalinya. Nah, ketiga kalinya, terakhir ini, sudah Nabi Khidir, yuridu ayang qadda fa'aqamah. Ada tembok yang sudah hampir rubuh, hampir jatuh. Kemudian Nabi Khidir, dia perbaiki itu tembok. Dia kasih berdiri. Kata Nabi Khidir, kata Nabi Musa, coba antum minta upah ini. Ditanya lagi ya, coba kamu minta upah. Karena ini tadi masyarakat di sini, Nabi Musa dan Nabi Khidir datang ke sana, mungkin di asing. Dia minta untuk dijamu, enggak ada masyarakat yang mau jamu dia. Karena tidak dikenal, tidak ada yang mau jamu dia, orang asing. Maka kata Nabi Khidir, coba kamu minta upah. Ini kan sudah bantu ini orang di sini ini. Sudah diperbaiki ini. Ya kan? Kata Nabi Khidir, sudah antum sudah 3 kali. Ini terakhir sudah. Saya dan antum bersama. Kata Nabi Khidir, adapun saya bocorkan itu perahu tadi karena kata Nabi Khidir di depan itu ada penguasa dan penguasa itu zalim, dia mengambil semua perahu yang bagus-bagus tapi dia tidak ambil perahu yang rusak. Maka saya rusak sedikit, saya bocorkan supaya pemimpin penguasa yang zalim itu tidak mengambil perahu ini. Benar tidak ini perbuatannya? Daripada diambil, lebih baik dirusak. Kalau saya lobangi dia, nanti kan bisa ditempel. Selesai. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama berdasarkan hadis ini dan kisah dalam Al-Quran ini, diambil dalil oleh para ulama bahwa kalau ada 2 mudarat, maka diambil mudarat yang paling ringan. Iya tidak ini? Kan mudarat dua-duanya nih, diambil atau dirusaki. Mana lebih ringan? Dirusaki sedikit lebih ringan daripada diambil sama sekali. Nanti diambil perahunya, tidak bisa dia cari uang. Nah, ini dalilnya kata para ulama. Setelah itu saya bunuh itu anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil ini kalau nanti tumbuh dewasa, dia kafir berdasarkan ilmu Allah Ta'ala. Itu wahyu dari Allah Ta'ala. Nabi Khidir dikasih wahyu. Maka saya bunuh dia, nanti kalau dia besar, dia jadi kafir. Orang tuanya ini sudah tua. Ya, muslimah, orang tuanya. Khawatir nanti orang tuanya dibuat kafir gara-gara terlalu cinta sama anaknya. Maka dibunuhlah anak kecil itu. Terus yang terakhir, kenapa saya perbaiki ini tembok? Antum tahu? Di bawah tembok ini ada harta anak yatim. Wa kana abuhuma salihan. Orang tuanya anak kecil ini saleh. Ya kan? Orang tuanya ini beribadah. Saleh, beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka saya perbaiki tembok ini, karena nanti anak yatim ini kalau sudah besar, dia akan mengambil itu hartanya di bawahnya. Nabi Musa tidak tahu itu kan? Kata Nabi Khidir, sesungguhnya saya melakukan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil contoh bahwa setiap Nabi dan Rasul diutus bersama kaumnya berbeda. Walikulli, setiap Nabi dan Rasul itu ada syir'atan wa minhajan, ada syariat yang berbeda dan ada manhaj yang berbeda. Tapi agama mereka satu semua, akidahnya tauhid, la ilaha illallah, sama. Nah, ini perbedaan. Dan di sana ada pelajaran sebenarnya Nabi Musa ya. Kenapa saya bacakan kisah Nabi Musa ini? Di akhir kisah itu, setelah berpisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, apa kata Nabi SAW? Ada faedah di situ, bagus sekali. Apa kata Nabi SAW ketika selesai kisahnya? Nabi selesaikan kisahnya itu yang panjang. Kata Nabi SAW, kalau saja seandainya Nabi Musa bersabar sedikit saja, maka kita akan mendapatkan faedah ilmu yang sangat banyak dari kisah ini. Maksudnya apa? Murid itu harus bersabar bersama gurunya. Difaham? Baik. Kalau orang tidak bisa bersabar bersama gurunya, maka dia akan hilang ilmu. Dia tidak akan mendapatkan ilmu agama. Ya, seperti Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Karena dia bertanya terus. Setiap apa yang dia lihat, dia tidak bisa sabar dengannya. Maka akhirnya terputus. Dia tidak dapatkan ilmu. Ya kan? Dia tidak mendapatkan ilmu dari kisah tersebut. Terus faedah yang kedua yang paling nampak pada kisah itu, Nabi Musa adalah orang yang berilmu.
Enggak diragukan ya, para ulama berkata, enggak ada keraguan. Nabi Musa itu lebih utama dibandingkan Nabi Khidir. Enggak ada keraguan. Nah, Nabi Musa itu ulul azmi. Bahkan dia adalah nabi yang paling afdal setelah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah adalah seorang nabi yang sangat besar keutamaannya di sisi Allah. Bahkan sampai Nabi Muhammad berkata, jangan antum mendahulukan saya dibandingkan Nabi Musa. Kenapa kata beliau? Karena ketika terjadi hari kiamat, ketika Allah Ta'ala membangkitkan saya, Nabi Musa sudah ada. Tidak pingsan dia. Dia sudah berpegang di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak tahu Nabi Musa ini termasuk golongan orang yang dibuat pingsan ketika terjadi hari kiamat, ataukah dia golongan yang diperkecualikan oleh Allah. Nah, ini keutamaan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada keraguan. Nabi Musa lebih utama dibanding Nabi Khidir. Ilmunya pasti lebih banyak. Diturunkan kitab Taurat kepada dia. Bersamaan dengan itu dia disuruh pergi apa? Dia disuruh pergi rihlah, melakukan perjalanan yang sangat melelahkan untuk menuntut ilmu agama. Menunjukkan bahwa manusia itu butuh apa? Butuh ilmu. Dan ini dalil yang paling bagus yang dijelaskan para ulama tentang keutamaan rihlah, pergi menuntut ilmu. Ya, seperti kisah Nabi Musa, walaupun dia adalah orang yang berilmu, tetap dia disuruh pergi belajar. Tetap dia disuruh pergi menuntut ilmu. Taib. Jadi kita simpulkan terakhir tentang tata cara bertayamum. Ya. Tata cara bertayamum yang pertama apa tadi? Berniat. Berniat untuk apa? Berniat untuk bertayamum. Mengangkat apa maksudnya? Berniat bertayamum untuk mengangkat hadas. Apakah hadas besar ataukah hadas kecil? Satu. Yang kedua dia membaca Bismillah. Yang ketiga dia memukulkan tangannya kemana? Ke bumi. Berapa kali pukulan? 1 kali pukulan, dan kata beliau bisa 2 kali pukulan. Tapi yang lebih sahih 1 kali pukulan saja. Iya. Kenapa 1 kali pukulan? Ini diterangkan dalam hadis Ammar bin Yasir. Innama kana yakfika hakadha. Kata Nabi SAW dalam hadis Ammar bin Yasir, Bukhari Muslim ini hadisnya ya. Dan ini hadis yang paling apa? Yang paling bagus menjelaskan tentang tata cara tayammum. Yang menyelisihinya itu biasanya lemah. Kata Nabi, cukup bagimu begini. Bagaimana itu? Fadaraban Nabi bikaffahi al-ard. Nabi SAW memukulkan tangannya. Ini hadisnya Ammar bin Yasir, tata cara tayammum. Nabi memukulkan kedua telapak tangannya di mana? Di bumi. Wa nafakha fihi ma. Setelah itu Nabi SAW meniup kedua tangannya. Ini kalau ada hajat. Kalau tanahnya banyak melengket di tangannya, kan tak mungkin dia gosok mukanya dengan tanah. Ya kan? Iya. Maka dia pukulkan tangannya. Itu dalam riwayat yang lain, dorbatan wahidatan. 1 kali pukulan dalam riwayat yang lain. Dalam hadisnya Ammar juga seingat saya. Dipaham ya? Jadi 1 kali pukulan. Setelah itu nafakha fihi ma. Dia meniup ke tangannya dulu. Dia tutup tangannya. Ini kalau kotorannya banyak. Thumma masaha bihi ma. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Wa kaffaihi. Dan beliau mengusap telapak tangannya seperti ini. Iya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, kalau misalnya dia tepukkan tangannya, kemudian banyak kotoran yang melengket di tangannya, misalnya tanah, maka tidak mengapa dia memukulkan kedua telapak tangannya ini 2 kali. 1 kiri mengusap yang kanan, kemudian yang kanan mengusap yang kiri, ya. Setelah itu dia mengusap wajahnya. Jadi bisa tangan dulu baru wajah, bisa wajah dulu baru apa? Tangan, keduanya sahih. Ya, adapun hadis-hadis di sini disebutkan tentang masalah memukulkan tangan sebanyak 2 kali. Ya. Disebutkan dalam hadis at-tayammum darbatan. Bertayamum itu 2 kali pukulan. Darbatun lil wajah, 1 kali pukulan untuk wajah dan 1 kali pukulan untuk kedua telapak tangan. Ya, akan tetapi hadis-hadis ini saya lihat berputar semuanya di dalam hadis yang lemah. Karena itulah at-talkhis al-khabir Al-Hafidh Ibnu Hajar ya menyebutkan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, saya bacakan di sini di Fathul Bari,
Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 444 berkata, Al-ahadits al-waridah fi sifatit tayammum lam yasih minha siwa hadits Abi Jahim wa Ammar wa ma'adahuma fadhaif aw mukhtalafun fi raf'ihi wa waqfihi warraji adam raf'ih. Hadis-hadis yang warid tentang tata cara tayammum itu tidak ada yang sahih kecuali hadisnya siapa? Abu Jahim dan hadisnya Ammar. Adapun selain hadisnya Abu Juhaim ya. Adapun selain hadisnya Abu Juhaim dan selain hadisnya Ammar, maka hadisnya semuanya dhaif. Kalau tidak dhaif, mukhtalaf. Diperselisihkan apakah dia marfu atau mauquf. Dan yang rajih hadisnya tidak ada yang marfu sampai Nabi SAW. Makanya diterangkan dalam Nasbur Raya juga bisa dilihat pembahasan ini, dan juga Talkhis Al-Khabir, dan juga dalam Irwaul Ghalil karya Al-Syekh Al-Albani Wad-Dhaifah, dan juga bisa dilihat pembahasan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ad-Dhaifah. Jadi hadisnya lemah. Cukup satu kali apa? Pukulan saja. Ya, setelah dia berwudu, setelah dia bertayammum, bisa dia baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, sama dengan doa. Ketika setelah selesai berwudu. Jadi tayammum itu sama jadi dengan wudu sebenarnya. Banyak persamaannya. Di antara persamaannya wudu dan tayammum, perhatikan di sini tidak dijelaskan. Dia berniat sama-sama, mau berwudu, mau bertayammum, mau mandi janabah, sama berniat. Seperti itu. Terus yang kedua, dia membaca bismillah sama ketika wudu. Kemudian yang ketiga, ada tata cara khususnya. Sudah? Tata cara khususnya tayammum ada, wudu ada. Terus setelah selesai berwudu, setelah selesai bertayammum, sama-sama apa? Berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus sebagaimana wudu, perhatikan, sebagaimana wudu bisa dipakai untuk 1 salat, 2 salat, 3 salat, bisa dipakai untuk salat wajib dan sunnah, sama dengan tayammum. Bisa dipaham? Itu persamaannya ya. Kalau orang berwudu bisa dipakai salat wajib dan salat sunnah, bisa? Bisa. Sama dengan tayammum. Orang berwudu mau dia pakai salat wajib 5 kali salat. Dia pakai salat duhur, asar, maghrib, isya. 4 salat. Tayammum bisa atau tidak? Bisa juga. Selama dia tidak berhadas. Kalau dia tayammum, selama dia tidak berhadas, bisa dipakai salat. Berapa kali terserah, yang penting dia tidak berhadas. Apalagi persamaannya tayammum dan wudu. Tayammum juga menjadi batal apa yang membatalkan wudu. Dipaham? Tayammum juga batal apa yang membatalkan apa? Al-wudu. Kalau wudu dibatalkan oleh buang angin, dibatalkan oleh buang air kecil, dibatalkan oleh buang air besar. 6. Dibatalkan oleh apa saja yang keluar dari 2 lubang, kubul dan dubur. Tayammum juga sama, dibatalkan oleh hal itu. Ya, dipaham ya? Cuma ada tambahannya tayammum berhenti apa yang tidak didapatkan pada wudu. Apa itu? Ketika orang yang bertayammum uzurnya sudah hilang. Itu yang tidak ada toh di wudu. Uzurnya sudah hilang. Apa uzurnya sudah hilang? Ada air, sudah ada air. Tadinya tidak ada air sekarang. Atau yang kedua, dia sudah sanggup menggunakan air yang sebelumnya dia tidak sanggup. Apakah karena takut, khawatir atau terlalu dingin, dan dia tidak punya pemanas untuk memanaskan air. Ya, ini globalnya wudu. Bisa dipaham? Iya. Itu tidak ada di sini ya. Itu cuma penjelasan saja dari ilmu yang lain. Saya kira ini cukup. Insyaallah taala penjelasan lebih lanjut akan datang nanti. Jadi pembatal tayammum sama pembatal apa? Sama pembatal wudu. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fiik.